Pada bulan November tahun 1971, dua pesawat tempur Israel bergegas untuk mencegat pesawat yang tidak dikenal dengan pesawat F-4 Phantom yang merupakan salah satu pesawat tempur tercepat di dunia kala itu. Akan tetapi betapa terkejutnya pilot Israel karena pesawat mereka tidak mampu mencegat pesawat yang tidak dikenali tersebut. Dan pesawat yang akan dicegat tersebut adalah MiG-25, sebuah pesawat yang bisa terbang sangat cepat dan tinggi sehingga tidak ada pesawat tempur dan sistem pertahanan udara yang dapat mengalahkannya. Selama hampir satu dekade, MiG-25 Uni Soviet tetap menjadi misteri dan membuat intelijen Barat berusaha mencari jawaban atas rahasia MiG-25. Pada awal tahun-tahun pembukaan Perang Dingin, muncul jenis senjata baru, yaitu bomber interkontinental, sebuah pesawat dengan jangkauan yang cukup untuk mencapai hampir semua bagian dunia untuk melakukan serangan nuklir. Bomber interkontinental pertama Amerika tidak hanya memiliki jangkauan lebih jauh, tapi juga terbang lebih tinggi dan lebih cepat dari bomber manapun sebelumnya, sehingga sangat sulit dicegah. Hal ini memulai tren pembangunan bomber strategis yang dapat terbang semakin tinggi dan cepat selama beberapa dekade. Uni Soviet menanggapinya dengan membangun pesawat tempur penangkal yang semakin canggih untuk mencoba menghentikan mereka. Pada akhir tahun 1950-an, intelijen Uni Soviet mengetahui bahwa Amerika sedang mengembangkan sebuah bomber baru yang sangat canggih sehingga bisa terbang sangat tinggi dan cepat, sehingga membuat seluruh angkatan udara Soviet hampir tidak berguna. XP-70 sangat canggih, bahkan hanya beberapa tahun sebelumnya mustahil untuk membangunnya. Namun, Amerika berencana agar bomber tersebut siap dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini membuat Soviet merasa panik. Sebagai negara terbesar di dunia, mereka harus menjaga lebih dari 22 juta kilometer persegi wilayah udara, dan kapan saja bomber Amerika bisa muncul dari utara atau dari pangkalan di timur atau negara sekutu, dan hanya dengan beberapa bomber supersonik sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan udara Soviet. Uni Soviet hanya memiliki beberapa tahun untuk merancang dan membangun pesawat tempur baru yang bisa menandingi performa bomber XP-70 yang akan datang. Pesawat baru tersebut harus secepat mungkin dikembangkan dalam waktu singkat, tetapi, untuk menjaga wilayah udara yang besar, mereka juga harus memproduksi pesawat baru tersebut dalam jumlah besar, dan jawaban untuk Uni Soviet adalah pesawat MiG-25. Untuk mengalahkan XP-70, insinyur Soviet harus melengkapi MiG dengan mesin yang sangat kuat. Namun, Soviet tidak memiliki waktu yang cukup jika harus mengembangkan mesin yang baru. Sebagai alternatifnya, mereka akan memanfaatkan mesin turbojet yang sebelumnya digunakan untuk menggerakkan rudal jelajah dan pesawat pengintai. Mesin tersebut merupakan mesin terbesar yang pernah digunakan pada pesawat tempur, meskipun pada kenyataannya mesin tersebut adalah barang yang dapat dibuang setelah digunakan. Ini berarti bahwa versi awal MiG hanya memiliki umur layanan mesin selama 150 jam pada kecepatan supersonik. MiG-25 harus tahan terhadap panas kinetik dengan beberapa bagian mencapai suhu 300 derajat Celcius. Namun, titanium tahan panas yang ringan sangat sulit diproduksi secara massal, sehingga insinyur Soviet membuat jet dengan paduan baja nikel yang berat. Bahan ini dapat dengan cepat dilas dan mudah diperbaiki bahkan di pangkalan udara yang paling terpencil dan kekurangan perlengkapan sekalipun. Namun, ini berarti bahwa jet dengan harga lebih dari 40.000 euro ini tidak bisa bermanuver dengan baik, sebuah karakteristik yang dianggap tidak relevan untuk misinya dalam melacak bomber musuh. MiG-25 dilengkapi dengan radar yang luar biasa besar, sebesar 600 kW, dirancang untuk mendeteksi pesawat dengan ketinggian hingga jarak 100 km dan dapat menembus perangkat pengacau sinyal musuh. MiG-25 hanya membutuhkan satu jenis senjata, yaitu 4 peluru kendali udara terbesar yang pernah diproduksi. Selain sebagai pesawat tempur, MiG-25 juga memiliki varian pengintai yang dilengkapi dengan kamera pengintai yang kuat, jangkauan yang lebih jauh, dan batas ketinggian yang lebih tinggi. Beberapa versi bahkan dapat dilengkapi untuk pemboman di ketinggian. Namun, sebagian besar dari MiG-25 dibangun sebagai pesawat tempur khusus. Produksi massal dimulai pada 1969 dan setidaknya 1.100 MiG-25 diproduksi setiap bulannya. MiG-25 terbang jauh lebih tinggi dan jauh lebih cepat dari jet tempur apapun dalam sejarah dan memiliki dampak yang sangat besar pada Perang Dingin. Pada 1967, Uni Soviet menggelar sebuah pameran udara besar-besaran dan mereka memastikan Amerika sedang menyaksikan acara tersebut yang bahkan disiarkan dalam bahasa Inggris untuk penonton Barat. Uni Soviet memperkenalkan beberapa pesawat baru untuk pertama kalinya, tetapi pesawat terbaik Soviet dipamerkan terakhir. Dalam 10 menit terakhir, 3 prototipe MiG-25 dikirim melintasi penonton dengan kecepatan tinggi. Ini adalah pertama kalinya siapapun di luar Uni Soviet melihat pesawat baru tersebut, dan bagi intelijen Barat, hal ini menimbulkan kekhawatiran. Rekaman kualitas rendah mengungkapkan sebuah pesawat dengan ciri-ciri pesawat tempur yang lincah, sayap yang besar yang menunjukkan kemampuan manuver yang ekstrim, lubang udara besar yang mengisyaratkan penggunaan mesin yang besar, dan para ahli menduga penggunaan titanium ringan yang canggih. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah pesawat itu terlihat sangat mirip dengan konsep pesawat tempur superioritas udara generasi baru Amerika yang tidak akan siap selama 10 tahun.
Di Washington, para perencana militer kesulitan memahami bagaimana Uni Soviet bisa maju begitu jauh ke depan, karena hanya beberapa bulan, Uni Soviet mulai mencatat rekor-rekor baru yang luar biasa untuk kecepatan dan ketinggian. Dan media segera mendengar kabar tersebut, menyebar rasa takut bahwa jet baru yang misterius ini bisa melampaui segala sesuatu yang dibangun oleh Barat. Kepala Staf Angkatan Udara AS bahkan secara terbuka mengakui bahwa untuk pertama kalinya, Uni Soviet memiliki jet yang tidak bisa ditandingi oleh Amerika. Ancaman yang dirasakan memotivasi AS untuk secara drastis meningkatkan target kinerja untuk pesawat tempur generasi berikutnya. Namun selama bertahun-tahun, Amerika sangat ingin memperoleh informasi mengenai MiG-25. Mereka melihat pesawat itu lagi pada tahun 1970 ketika pengontrol radar Israel mulai melacak MiG-25 di Semenanjung Sinai. Jet-jet itu terdeteksi terbang dengan kecepatan lebih dari 2,5 kali kecepatan suara dan pada ketinggian lebih dari 20 km. Pada satu titik, mereka bahkan melacak salah satu dari MiG yang melaju melebihi Mach 3. Namun, jet-jet itu terbang sangat tinggi dan cepat sehingga tidak ada pesawat tempur yang bisa mengejarnya. Selama lebih dari satu dekade, MiG-25 tetap menjadi misteri dan terus membuat khawatir intelijen Barat, akan tetapi hal itu akan segera berubah secara dramatis. Pada tanggal 6 September tahun 1976, jet Soviet yang paling rahasia tiba-tiba muncul di utara Jepang tanpa ada peringatan sebelumnya. Kemudian, jet itu melakukan pendaratan di bandara komersial yang sepi, hampir menabrak pesawat penumpang dan meluncur tepat melewati ujung landasan. Ini adalah pertama kalinya Barat akan melihat MiG-25 secara langsung, dan seiring dengan rasa penasaran orang yang berkumpul, tidak ada yang tampaknya tahu dari mana jet itu berasal atau bagaimana bisa sampai di sana. Pilot MiG tersebut adalah Letnan Viktor Belenko yang berusia 29 tahun. Dia segera ditangkap dan menjelaskan bahwa dia melarikan diri dari Uni Soviet untuk mencari suaka di Amerika Serikat. Tidak puas dengan kehidupan di Uni Soviet dan kondisi yang sulit di pangkalan udaranya, Belenko telah merencanakan pelariannya selama berbulan-bulan. Ketika sedang melakukan latihan di atas laut Jepang, ia melaporkan masalah mesin, memberinya kesempatan untuk mundur dari kelompoknya. Belenko kemudian turun cukup rendah untuk menghindari deteksi radar. Ia mengarahkan jet ke pangkalan udara Jepang terdekat, tetapi dengan bahan bakar yang terbatas dan kesulitan dalam navigasi. Belenko sadar bahwa MiG-25-nya merupakan aset yang berharga, sehingga memberikan informasi berharga kepada intelijen Barat yang kemudian mengirim MiG-nya ke sebuah pangkalan udara terdekat untuk diperiksa setiap incinya. Mereka pun terkejut ketika menemukan bahwa MiG-25 tersebut jauh dari apa yang mereka bayangkan. Kerangka yang terbuat dari baja tahan karat yang berat sangat membatasi manuvernya, dan sayap yang besar diperlukan hanya untuk menjaga agar jet tetap terbang. Meskipun mesinnya kuat dan mampu melebihi Mach 3, namun mesin tersebut tidak bisa menahan kecepatan tersebut tanpa merusak dirinya sendiri, sehingga batas praktisnya adalah sekitar Mach 2,8. Radarnya memang kuat, tetapi tidak memiliki kemampuan look down, yang berarti tidak bisa melacak target rendah yang terbang dekat dengan tanah. Pengembangan yang dipaksa oleh insinyur Soviet ini sangat jelas terlihat. Sebaliknya, Amerika mulai beralih ke taktik serangan pesawat rendah, yang sulit dilacak oleh radar, sehingga intelijen Barat bingung mengapa MiG-25 diproduksi dalam jumlah besar. Media yang sebelumnya menakut-nakuti masyarakat dengan pesawat super Soviet, kini mengolok-olok MiG-25 sebagai mesin yang dibuat secara kasar dan tidak berguna dalam pertempuran, dan membuktikan bahwa Soviet ketinggalan dalam teknologi pesawat tempur. Perbuatan Belenko membuat kepemimpinan Soviet marah dan menuntut agar dia kembali ke Uni Soviet bersama dengan MiG yang dicuri. Namun, Belenko diberikan kewarganegaraan Amerika, sementara MiG-nya dikirim kembali ke Uni Soviet dalam bentuk beberapa potongan. Amerika telah mempelajari semua yang ada tentang MiG-25 dan sekarang memahami komponen kritis sistem pertahanan udara Soviet. Karena begitu rahasia MiG-25 terungkap, insinyur Soviet harus bekerja siang malam untuk memodernisasi pesawat, termasuk dengan mesin yang lebih kuat dan andal, radar yang lebih canggih, dan kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis misil. Versi jet yang lebih lama kemudian diekspor ke negara-negara lain, dan hampir 1.200 MiG-25 diproduksi. Namun, lebih dari 50 tahun, MiG-25 masih menjadi jet tempur tercepat yang pernah dibangun, sebuah pesawat yang mengukir 29 rekor dunia pada tahun 1977. Meskipun pesawat ini dibangun untuk mencegat pembom di ketinggian tinggi, versi ekspor yang lebih rendah bahkan berhasil di medan perang. Jadi itulah informasi mengenai MiG-25 yang pernah jadi momok bagi Waksam dan sekutunya, namun kita tidak benar-benar tahu apakah MiG-25 memang betul pesawat yang dipaksakan produksinya atau bukan, karena beberapa teknologi dari MiG-25 diadaptasi juga oleh Waksam untuk memodernisasi jet tempur generasi terbaru mereka.